Ya, jelang tahun politik, sejumlah manuver mulai digencarkan. Yang teranyar adalah kabar bergabungnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kabar merapatnya Sandiaga Uno ke P3 pertama kali disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko mengaku mendapat informasi tersebut dari salah satu anggota fraksi P3 di parlemen. Namun hingga kini DPP Gerindra belum menerima surat pengunduran diri dari Sandiaga. Kepindahan Sandiaga ke partai berlambang Ka'bah tersebut diyakini Dasko lantaran Sandiaga ingin maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Jadi saya pikir pernyataan Pak Sandi yang mau kemudian mencapreskan dan Pak Prabowo tidak masalah, saya pikir itu tidak perlu dijadikan polemik. Karena saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota P3. Nah sehingga kalau sudah jadi anggota P3, ya tentunya kan itu kewenangan dari partai P3 untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Kan sudah kalau memang sudah resmi di P3 kan nggak ada, jangan ditanya ke Gerindra kan gitu. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menepis kabar dirinya hengkang dari Partai Gerindra dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga yang mengaku masih menjadi kader Gerindra yang loyal. Ia menduga awal mula kabar dirinya pindah ke P3 beredar karena kehadirannya di acara Pondok Pesantren Darul Ulum yang merupakan undangan salah satu pengurus P3. Sementara soal langkah-langkah politik ke depan, Sandiaga mengaku masih menjadi kader Gerindra yang loyal. Bahkan hingga saat ini ia masih berkoordinasi dengan para pimpinan partai. Soal keinginan untuk menyeberang partai dan nyapres, Sandiaga tetap kuku mengatakan akan menunggu keputusan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ya, kabar menyeberangnya Menteri Parekraf yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno ke P3 menjadi sorotan dalam dunia politik Indonesia. Hal ini mengingat sosoknya yang sudah melekat dengan image Partai Gerindra. Meski mengaku loyal dengan Gerindra, kemesraan Sandiaga dengan P3 akhir-akhir ini juga ditambah pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko memperkuat rumor kepergiannya dari Gerindra. Lalu benarkah Sandiaga Uno berlabuh ke P3? Kita akan membahasnya eksklusif bersama the one and only Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sandi. Selamat malam, terima kasih. Salam bahagia dari Jemberana. Saya Herjono. Yang saya tahu memang Pak Sandi lagi menyeberang ya. Kemarin ke Banyuwangi ya Pak ya? Betul Mas Herjono, dan terima kasih udah diundang di iNews TV, MNC TV. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama Pak, first thing first, akan atau sudah pindah ke partai sebelah? Ya, terima kasih. Dan karena tahapan Pilpres sudah dimulai dan juga kita menuju beberapa agenda yang berkaitan dengan kontestasi demokrasi Februari 2024, termasuk juga penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tentunya kita perlu menyiapkan diri. Dan ini selalu saya komunikasikan, dan tentu sebagai kader Partai Gerindra hari ini saya sampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat ini tentunya kita tampung dan akan kita diskusikan. Semua langkah saya akan terkoordinasi dengan partai di bawah
di mana saya bernaung, partai yang membesarkan saya, dan tentunya saya bergabung di politik ini juga atas undangan dari Bapak Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ini yang akan terus kami koordinasikan, dan mohon bisa teman-teman bersabar karena koordinasi ini terus berlangsung, dan kita tentunya menghormati ranah dari elit-elit partai politik nanti akan menentukan seperti apa. Bagi saya ingin fokus kepada kebangkitan ekonomi kita, menampung aspirasi agar lapangan kerja tercipta dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang kita kawal terus momentum, apalagi hari ini kita PPKM diakhiri. Ini adalah momen yang baik untuk kita menatap 2023 untuk kebangkitan kita. Baik, Pak Sandi, kalau kita bicara elit, tadi Anda menyebutkan koordinasi dengan para pucuk pimpinan. Kemarin Pak Sukdi Dasko menyebutkan beliau tadi dalam keterangannya bahwa Pak Sandi akan pindah partai seperti itu. Dan semalam juga saya berbincang dengan Bang Andi Wijaya dan juga teman dari P3, Bang Owi, mengenai konfirmasi ini. Tanggapan Anda kalau ada tadi desas-desus bahwa Sandiaga akan menyeberang ke P3, walaupun tadi jawabannya bersabar, tapi ada hal yang kita bisa elaborasi lagi, Pak? Ya, tentunya jika kita melihat belajar dari kontestasi demokrasi di 2019, bahwa kita menunggu sampai akhir dari proses nominasi, di mana saya akhirnya diminta untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, maka koordinasi pembangunan koalisi ini akan berlangsung sampai ke titik akhir, dan ini tentunya akan kita hadapi di bulan Oktober-November tahun 2023. Baik. Oleh karena itu, semua pembahasan, kajian, dan yang menjadi pertimbangan oleh partai politik itu ranahnya partai politik. Saya sendiri fokus di dalam tugas saya menangkap aspirasi masyarakat, dan hari ini saya banyak menerima undangan, dan salah satunya yang paling rajin mengundang saya dan saya sangat apresiasi yaitu Partai Persatuan Pembangunan, yang kebetulan juga kami sangat dekat, dan ada beberapa kesempatan di mana kita bisa menyatukan visi dan misi. Baik. Jadi silaturahim dan komunikasi selalu terjalin, dan kita rajut demi politik yang bersahabat, penuh dengan kekeluargaan, dan jangan sampai kita terpecah belah. Baik, kalau bicara hubungan, Pak, bagaimana hubungan Anda sebenarnya dengan partai tadi P3? Semalam Bang Ahmad Badawi menyebutkan bahwa sangat dekat, beberapa kali event bersama, dan beliau juga menyebutkan bahwa sebenarnya P3 mengajukan beberapa nama untuk capres, salah satunya Sandiaga Uno. Ya, tentunya yang menjadi ranah partai politik siapa yang akan dicalonkan itu akan menjadi domain dari partai politik itu sendiri. Tapi dinamika partai politik ini juga harus kita sikapi dengan terus menjaga hubungan, berkoordinasi, dan kita juga harus fokus kepada keberlanjutan dari pembangunan ini. Saya selalu berulang kali menyampaikan bahwa ada dua pendapat. Pertama, mengenai adanya perubahan dari arah pembangunan kita atau percepatan dan penyesuaian dari pelaksanaan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden. Kami melihat, terutama saya di portfolio pariwisata dan ekonomi kreatif, kepulihan kita ini sudah sangat diberikan apresiasi oleh dunia. Nah, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, tentunya tahapan kontestasi demokrasi kita ini harus mampu untuk merajut banyak potensi yang dimiliki sekarang, sehingga misalnya kami dengan Pak Ahmad Badawi 2 minggu lalu
bersama-sama diundang di Pamekasan. Secara historis 2019 Pamekasan ini mendukung Prabowo Sandi sampai ke angka 80%. Nah ini yang tentunya beberapa desa wisata menyampaikan kepada kami kesiapan, dan saya melihat ada suatu kesungguhan dari kader-kader dari terutama di wilayah yang memberikan dukungan kepada Prabowo Sandi untuk bisa ditampung aspirasinya. Dan ini yang nanti akan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, dan harapan seperti apa nanti teman-teman dari partai politik lah yang akan menentukan langkah ke depan. Baik, jadi hubungan dengan P3 sangat harmonis tadi ya Pak ya, termasuk tadi dengan kunjungan di Pamekasan. Ini cikal bakal banyak kabar ketika Pak Sandi berkunjung lalu P3 menyebutkan bahwa soal capres. Tapi kalau komunikasi ada Pak, menyebutkan bahwa tadi mungkin pernah ngobrol terkait capres dan pencapresan seperti itu? Di level partai politik tentunya saya menyikapi dari banyak diskusi dan menyadari, saya sangat memahami bahwa ini akan menjadi keputusan dari partai politik. Jadi ini bukan menjadi domain saya. Jadi saya selalu sampaikan pertimbangan itu tentunya diserahkan kepada partai politik, dan siapapun yang nanti akan ditunjuk harus siap untuk memberikan kontribusi, tapi seandainya tidak ditunjuk juga harus siap untuk terus mendorong partisipasi agar demokrasi kita semakin baik, semakin mantap, dan semakin tidak terpolarisasi. Jadi harapannya ini yang akan kita usung, terutama berkaitan dengan hubungan antar elit, silaturahim yang harus selalu kita bangun. Dan ini Indonesia ke depan ini kita nggak bisa membangun sendiri. Pak Prabowo selalu sampaikan satu musuh terlalu banyak, 1000 teman sangatlah kurang. Jadi semuanya harus dirangkul, dan satu semangat yang saya tangkap dari beliau sebagai pimpinan kami adalah memberikan ruang untuk kita bersilaturahim. Tapi nanti akhirnya keputusan itu akan diambil di saat yang tepat dan saya memiliki keyakinan ini demi kepentingan NKRI. Ya, jadi memang tadi kita ingin kontestasi yang baik, yang sehat, merayakan demokrasi ya Pak ya di 2024. Jadi itu fokus kita, dan juga kita tahu bahwa kita sedang bangkit, ekonomi, pariwisata semuanya lagi bergerak, dan itu yang menjadi fokus Sandiaga Uno. Kalau kita tahu juga Pak Sandi, kader P3 banyak yang mendorong Anda seperti itu ya di media, bagaimana banyak kader yang memberikan pendapatnya, termasuk sudah ada deklarasi loh Pak soal Sandi sebagai capres, dan kunjungan yang mesra ke beberapa tempat bersama P3. Bagaimana Anda menanggapi tafsir dari banyak pihak ini? Ya tentu itu tidak salah ya, itu hak orang untuk punya pendapat, punya pilihan. Kalau dari Pak Sandi sendiri bagaimana Anda melihat ya banyaknya tafsir kedekatan Anda dan P3? Ya kebetulan keluarga besar saya dari istri saya terutama adalah juga simpatisan P3 karena berasal dari Jakarta, dari warga Betawi. Jadi memang banyak kedekatan, dan disampaikan bukan saja pas saat 2019 yang lalu, tapi juga 2017 waktu kami ikut kontestasi Pilgub di Jakarta. Dan itu tentunya harus kita apresiasi. Dan undangan maupun penyampaian aspirasi ini kita tampung dan kita sampaikan bahwa ini adalah bagian daripada memasuki tahapan kontestasi demokrasi kita untuk menyambut pemilu. Saya menyampaikan bahwa keputusan adalah di tangan para elit dan pimpinan partai politik. Kita harus memahami dan tahu batas. Dan tidak boleh kita mencampuri atau ikut mengkondisikan apa yang bukan menjadi ranah dan domain kita.
Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman, baik dari P3 maupun dari parpol lain maupun dari anggota masyarakat yang lainnya, saya sampaikan terima kasih, dan ini saya wujudkan dalam bentuk kerja keras saya. Saya ingin berjuang untuk kebangkitan ekonomi kita. Yang sekarang kita ini sudah ada di penghujung nih, PPKM baru diakhiri. Kita masuk kepada 2023 yang ada gejolak, potensi resesi di beberapa negara besar, tapi kita masih tetap bertumbuh. Nah, inilah butuhnya persatuan, kesatuan kita untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi kita. Dan saya sepakat kalau misalnya kita juga mulai berbicara mengenai rekonsiliasi. Jangan sampai setiap 5 tahun kita ini terpecah belah. Tapi kita membangun suatu narasi agar kita bisa fokus gagasan apa yang bisa kita tawarkan, gagasan kebangkitan Indonesia dan pencapaian Indonesia emas akan kita tempuh seperti apa. Ini yang akan lebih memperkaya khazanah demokrasi kita. Baik, semangat membangun yang itu yang kita bisa emphasize dari obrolan kita dari awal ya Pak ya, bahwa semangatnya untuk Indonesia, simple seperti itu. Dan kalau bicara hubungan dengan Gerindra, termasuk bagaimana dengan Pak Prabowo, dan kalau kemarin Pak Sufmi Dasko menyebutkan Bapak Sandi akan pindah, ini akan saya tanyakan di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu Pak Sandiaga Uno, dan pemirsa tetap